Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang distribusi media dan informasi chapter 12 dengan mata pelajaran Managing Digital Organization dengan dosen pengampu Dr. Zainur M. Rusdi, SE, MSc. Definisi distribusi. Distribusi adalah berkaitan dengan memindahkan produk atau layanan kepada pelanggan, sedangkan pemasaran berkaitan dengan pengembangan pasar untuk suatu produk. Mitos-mitos distribusi media. Mitos pertama, konten adalah raja. Kenyataannya, distribusi yang efektiflah yang memberikan keunggulan bagi perusahaan media. Yang kedua, teknologi menghancurkan meningkatkan kekuatan pasar dalam distribusi. Teknologi meningkatkan skala ekonomi jaringan distribusi. Mitos ketiga, distribusi elektronik mengarah ke disintermediasi retail dan perdagangan besar. Jenis distributor baru menjadi lebih kuat dan lebih penting dari sebelumnya. Mitos yang keempat, yaitu distribusi elektronik sangat berbeda dengan distribusi fisik dan akibatnya segalanya berubah. Perbedaannya konseptual, struktural, dan organisasi kecil. Jaringan distribusi. Jaringan adalah sistem untuk distribusi produk, bahan mentah, orang, energi, dan informasi. Jaringan terdiri dari simpul yang saling terhubung dengan penghubung di antaranya terdapat aliran produk atau sinyal. Model jaringan. Model jaringan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan struktur dan fungsi jaringan komputer. Model jaringan yang paling umum digunakan adalah model OSI atau Open System Interconnection. Arsitektur distribusi. Arsitektur distribusi adalah desain sistem komputer yang mendistribusikan sumber daya dan proses ke beberapa komputer yang terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, arsitektur distribusi membagi tugas komputasi dan penyimpanan data ke beberapa komputer, bukan memusatkannya pada satu komputer pusat. Jenis-jenis arsitektur distribusi. Yang pertama ada client server. Model ini terdiri dari dua jenis komputer, client dan server. Client adalah komputer yang meminta layanan dari server, dan server adalah komputer yang menyediakan layanan. Yang kedua ada peer-to-peer atau P2P. Model ini terdiri dari komputer yang saling terhubung dan dapat berbagi sumber daya dan layanan secara langsung tanpa memerlukan server pusat. Yang ketiga ada distributed computing. Model ini terdiri dari komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Manajemen jaringan. Manajemen jaringan melibatkan serangkaian tindakan untuk memastikan operasional jaringan yang efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kapasitas, menyeimbangkan beban lalu lintas, dan memberikan diferensiasi kualitas layanan. Masalah utama dalam manajemen jaringan meliputi 1. Arsitektur jaringan distribusi, 2. Penyesuaian kapasitas, yang ketiga, diferensiasi kualitas layanan. Rantai pasokan logistik. Beberapa tahapan dalam rantai distribusi yaitu pasokan masukan, produksi, distribusi grosir, distribusi eceran, distribusi pengguna ke pengguna. Dan 3 jenis logistik. Yang pertama logistik masuk, yang artinya kendali aliran masukan. Yang kedua logistik keluar, yaitu kendali aliran keluaran. Dan yang terakhir logistik terbalik, artinya mengelola pengembalian produk. Model bisnis retail media online. Model bisnis retail media online antara lain periklanan, bayar per baca atau perlihat atau perdengarkan. Berikutnya ada berlangganan, subsidi publik, dan model komunitas. Contoh-contoh penyedia konten berbasis iklan antara lain musik seperti Pandora YouTube, video seperti Dailymotion, game seperti Rovio, teks seperti majalah online, berita seperti AP, Huffington Post, dan Slate. Distribusi mandiri langsung ke pelanggan. Keuntungan potensi pendapatan lebih besar karena tidak ada pembagian dengan pengecer. Kekurangan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pasar lokal.
Contoh, banyak musisi menggunakan platform seperti Bandcamp, CD Baby, atau iTunes untuk menjual musik mereka secara langsung ke penggemar. Strategi distribusi. Saturasi, mencari distribusi seluas mungkin, eksklusif, memberikan hak eksklusif kepada sejumlah kecil distributor, selektif, menggunakan jumlah distributor yang relatif kecil namun tidak eksklusif, faktor pemilihan distributor, rekam jejak, komitmen terhadap produk dan produk pesaing, posisi keuangan, kemampuan untuk berinovasi. Tindakan yang harus dihindari, menjual langsung ke pelanggan dengan harga lebih murah, kejenuhan pasar dengan banyak distributor, penciptaan saluran baru, keterlibatan dengan pemangkasan biaya. Macam-macam distribusi. Yang pertama, distribusi grosir. Yang kedua, distribusi film. Yang ketiga, distribusi buku. Yang keempat, distribusi surat kabar. Yang kelima, distribusi majalah. Yang keenam, distribusi musik. Dan yang ketujuh, distribusi elektronik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang telah kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.